Halo semua, thank you for staying with me. Ya, ini adalah video spesial, jadi semua video dari saya harusnya spesial. Tapi secara khusus ini adalah video dengan video pertama saya setelah subscriber mencapai 1000. Thank you untuk kalian yang sudah mendukung channel ini, baik untuk kalian yang sudah nonton, baik kalian yang sudah subscribe. Untuk yang belum subscribe, sekali lagi mohon supportnya untuk subscribe di channel. Jangan lupa nyalakan loncengnya. Kemudian jangan lupa untuk like dan komen dan share video-video dari saya. Oke. Pada kesempatan vlog kali ini saya akan sedikit banyak cerita tentang update dunia properti. Gimana sih kondisi investasi properti di saat pandemi, terutama di beberapa bulan terakhir. Oke, jadi seperti yang kita ketahui, sekarang ini kondisi ekonomi global di seluruh dunia sedang mengalami ketidakpastian. Jadi kondisi serba tidak menentu, kondisi ekonomi memburuk. Bahkan beberapa negara raksasa ekonomi sudah declare bahwa mereka sudah memasuki tahap resesi. Indonesia sendiri gimana kabarnya? Indonesia baru saja kemarin mengumumkan bahwa pertumbuhan ekonomi di kuartal kedua atau ketiga ya, itu mengalami minus sekitar 5,3%. Ya, kita berharap semoga jangan sampai kuartal selanjutnya pertumbuhannya minus lagi dan Indonesia masuk ke tahap resesi. Kita sih berdoanya supaya pemerintah memiliki terobosan-terobosan yang bisa sedikit banyak pro rakyat, pro ekonomi, dan tentunya menyelamatkan kondisi ekonomi Indonesia. Nah, sekarang saya akan specifically membahas tentang dunia properti di Indonesia selama secara khususnya 3 bulan terakhir seperti apa. Halo, jadi ini menyambung pembicaraan tadi. Jadi gimana sih kondisi investasi properti di Indonesia pada khususnya dalam beberapa bulan terakhir di masa pandemi ini. Saya akan ambil contoh, saya akan tarik garis ke belakang selama 3 bulan terakhir, bulan Mei, Juni, dan Juli. Kondisi yang terburuk yang paling kita rasakan adalah di bulan Mei 2020. Di bulan Mei tersebut guncangan cukup besar terjadi di semua sektor industri dan sektor ekonomi di seluruh Indonesia. Karena pada saat itu adalah masa-masa di mana PSBB atau pembatasan sosial berskala besar itu dijalankan. Dan semua aspek ekonomi mengalami dampak yang sangat-sangat signifikan. Jadi semua aspek usaha itu hampir bisa dikatakan shutdown. Jadi tidak ada aktivitas ekonomi yang berarti yang bisa dilakukan pada saat tersebut. Secara tidak langsung kondisi properti pun mengalami dampak yang cukup menyedihkan. Jadi di bulan Mei 2020 kemarin adalah saat-saat yang berat untuk kami. Data yang saya sajikan di sini adalah data yang valid, yang saya ambil datanya dari catatan penjualan kami Brighton First. Jadi kami selaku bagian dari Brighton Real Estate, ini Instagram kami, kalian bisa kepoin di sini. Ya, jadi di bulan Mei 2020 adalah saat-saat yang berat untuk kami. Karena orang pada saat itu memutuskan, banyak dari mereka yang memutuskan untuk tidak beli properti dulu. Tapi surprisingly, di bulan Juni dan Juli, keadaannya sedikit di luar dugaan saya. Investasi properti kembali melambung. Jadi, sekali lagi ini berdasarkan data yang valid ya. Catatan penjualan kami dari bulan Mei dan bulan Juni itu naik sebesar 4 kali lipat atau 400%. Ya, kondisi ini dipicu atau disebabkan mungkin
karena PSBB-nya juga sudah mulai dilonggarkan, bahkan sudah dihentikan pada saat itu, dan orang-orang sudah mulai kembali hidup normal dan merasakan oke, ini mungkin saatnya yang paling tepat untuk membeli properti karena ada corona effect di sini, ada harga-harga yang terkoreksi. Jadi kembali lagi cash is king, buyer is a king. Jadi para buyer memutuskan kembali untuk beli properti mulai bulan Juni kemarin. Jadi kondisinya kembali menyenangkan. Bulan Juni, Juli terasa sangat baik. Jadi kondisinya orang mulai kembali lagi berinvestasi di properti, mulai mempercayakan uangnya untuk ditaruh di sektor properti, dan secara luar biasa penjualan kami pun meningkat. Ini dipicu yaitu tadi yang pertama, properti merupakan kebutuhan pokok dan siapapun butuh properti untuk tempat tinggal. Jadi bagi kalian yang mungkin sekarang ini membutuhkan tempat tinggal atau membeli rumah pertama kalian, inilah saatnya. Karena saat sekarang ini developer dan para penjual berlomba-lomba untuk memasarkan propertinya supaya propertinya laku. Dan sekali lagi di sini ada corona effect atau harga yang terkoreksi karena masa pandemi corona ini. Kemudian justru investor di sini melirik peluang karena harga yang terkoreksi tadi. Kemungkinan dalam beberapa tahun ke depan harga akan kembali melambung. Inilah uniknya. Lagi di sini adalah uniknya investasi properti. Investasi properti sometimes tidak terduga, sometimes tidak serta-merta dipicu dan dipengaruhi oleh kondisi ekonomi secara global. Karena yaitu tadi properti merupakan kebutuhan pokok, kemudian properti merupakan sarana investasi yang anti inflasi, dan ada proyeksi untuk kenaikan kembali dan lonjakan harga properti yang berlipat-lipat di tahun-tahun mendatang. Jadi untuk kalian yang masih ragu untuk berinvestasi properti, saran saya adalah ini saat yang tepat untuk kalian untuk membelanjakan uang atau lebih smart dalam menginvestasikan uang kalian. Jadi sektor properti ada banyak, ada rumah, tanah, apartemen, dan bijaklah dalam memilih metode investasi properti yang akan kalian lakukan. Dan kami sebagai perwakilan dari Brighton Real Estate Indonesia dengan bangga kami menawarkan solusi untuk kalian. Kami punya banyak sekali sarana dan solusi investasi properti untuk kalian. Yes, dan yang terbaru, kami akan sangat senang untuk mengumumkan ini bahwa kami Brighton Real Estate akan segera memiliki headquarter baru atau pusat kantor layanan yang berada di Jakarta, dan kami akan segera launching dalam waktu dekat. Kami punya headquarter baru di kota Jakarta, di ibu kota negara Indonesia, dan kami akan bertempat di Ciputra International Jakarta. Detailnya kalian bisa lihat di sini. Nah, oke, dan satu lagi, dimanapun kalian berada, di belahan Indonesia manapun kalian berada, kalau kalian tertarik ingin belajar tentang dunia properti, kami adalah partner kalian yang paling tepat. Karena Brighton Real Estate punya motto yang terbaru sesuai baju yang saya kenakan. Kami punya satu buah program yang bernama Mimpi Tanpa Batas. Dimanapun kalian bisa belajar, kalian bisa mencoba, kalian bisa mendapatkan hasil yang maksimal lewat dunia properti. Pengen tahu informasinya lebih lanjut tentang Mimpi Tanpa Batas itu apa sih? Kalian bisa cek di sini, oke, di Instagram account saya. Oke, sekali lagi thank you teman-teman. Ini adalah video dengan subscriber 1000 pertama saya. Sekali lagi thank you untuk kalian yang sudah support channel ini. Untuk kalian yang belum subscribe, silahkan subscribe dan jangan lupa nyalakan loncengnya. Oke, thank you for watching. Jangan lupa like and comment this video. Thank you, dan sampai ketemu di video-video saya selanjutnya. Thank you, have a nice day and God bless.